Tata cara pendaftaran verifikasi dan akreditasi calon pemberi bantuan hukum. Pertama-tama, ketikkan sitbankum.bphn.go.id pada kolom URL. Ketika sudah masuk ke laman Sitbankum, masuk ke menu daftar verasi di pojok kanan atas. Untuk OBH yang baru akan bergabung dan belum merupakan OBH terakreditasi hingga 2021, pilih tidak pada menu pop-up yang muncul. Di kolom pendaftaran verifikasi akreditasi calon OBH seperti gambar berikut ini, isi nama atau alamat email dan password yang akan digunakan pada saat menggunakan aplikasi Sitbankum. Ketikkan kembali passwordnya, kemudian pilih provinsi dan pilih verifikasi user Google yang tersedia. Kemudian klik daftar. Setelah klik daftar, maka akan muncul notifikasi silakan cek email OBH yang sudah didaftarkan sebelumnya. Sitbankum akan mengirimkan link aktivasi yang dapat digunakan untuk mengaktifasi akun yang sudah didaftarkan. Silakan masuk ke email masing-masing OBH. Pada inbox atau kotak masuk terdapat email dari situs Sitbankum yang digunakan untuk mengaktifasi akun pendaftaran yang sudah didaftarkan sebelumnya. Klik aktifasi akun pendaftaran. Ya, OBH akan dibawa ke laman Sitbankum sebelumnya untuk melakukan login atau masuk ke akun yang sudah diaktifasi tadi. Ketikkan user ID menggunakan email OBH yang sudah didaftar dan password yang sebelumnya juga sudah didaftarkan. Klik masuk. OBH akan dibawa ke laman rincian atau laman OBH yang terdapat rincian data OBH, dan silakan melengkapi data-data OBH. Berikut adalah menu untuk ubah password dan logout atau keluar dari akun. Sesuai dengan Permenkumham 3 tahun 2013, OBH harus mengisi data-data yang diminta sesuai dengan kebenaran dokumen yang tersedia, seperti nama OBH, alamat kantor, badan hukum, nomor rekening, domisili, data pengurus, data pelaksana, data kasus, baik litigasi dan non-litigasi yang sudah pernah dilakukan oleh OBH. Ketika semua sudah lengkap, akan ada checklist kebenaran dokumen dan pastikan seluruh data sudah terisi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika sudah lengkap, maka silakan klik kirim data untuk mengirimkan data-data yang sudah diisikan kepada tim verifikasi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk diverifikasi. Berikut ini tata cara pengisian data-data OBH mulai dari awal sampai akhir. Yang pertama, untuk data OBH, silakan masukkan nama OBH secara lengkap sesuai dengan SK Badan Hukum, sesuai dengan nama yang terdapat pada SK Badan Hukum. Kemudian nama singkat OBH, tanggal berdiri yang ditandai dengan bintang merah, artinya bahwa isian ini wajib diisi oleh OBH, tidak boleh dilewatkan atau bukan opsional.
tanggal berdiri OBH sesuai dengan SK badan hukumnya, pilih tahun, bulan, dan tanggal. Status badan hukum baik yayasan, perkumpulan, ataupun yang lainnya, NPWP OBH, NPWP atas nama OBH yang bersangkutan, scan atau foto NPWP, foto NPWP atas nama OBH, silakan diupload. Akta pendirian OBH juga diupload dalam bentuk JPEG. Kemudian nomor handphone yang bisa dihubungi atas nama OBH. Alamat email sudah terdaftar sebelumnya, jadi tidak perlu diisi. Scan upload foto laporan pengelolaan keuangan dalam bentuk JPEG. Boleh lebih dari satu dokumen. Kemudian foto rencana program bantuan hukum diupload juga dalam bentuk JPEG. Informasi SKAHU atau SK Dikti bagi LKBH. Masukkan nomor SK, tanggal SK sesuai dengan badan hukum, tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian upload SK dalam bentuk informasi nomor rekening. Untuk nomor rekening, pastikan bahwa nomor rekening yang didaftarkan adalah nomor rekening atas nama organisasi atau OBH yang bersangkutan. Masukkan nama bank, cabang dari bank tersebut, cabang kota atau kabupaten, kemudian nomor rekening dan atas nama LBH yang terdaftar. Kemudian upload foto buku rekening halaman depan yang terdapat nomor rekening. Upload buku rekening atas nama OBH yang terdapat nomor rekening atau sampul depan dari rekening tersebut. Informasi keterangan domisili, masukkan nomor surat domisili, tanggal domisili, kemudian upload foto surat keterangan domisili berupa gambar JPEG. Kemudian alamat kantor, status kantor, apakah kantor sewa atau milik sendiri, bisa dibuktikan dengan surat penguasaan kantor. Kemudian upload foto kantor dan foto bukti penguasaan kantor tersebut. Kemudian ketikkan alamat detail, alamat lengkap dari kantor tersebut, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, RT, RW, dan kode pos. Kemudian pada map yang sudah disediakan, diharapkan OBH memilih atau klik lokasi yang paling dekat atau lokasi paling akurat dengan alamat OBH sesuai dengan map
dan alamat yang sudah sebelumnya diisikan. Foto kantor OBH paling sedikit harus mengupload 3 foto, baik dari tampak depan, di dalam, dan ruangan kantor. Apabila data tidak diisi dengan lengkap, maka akan ada notifikasi atau simbol merah dan data tersebut tidak akan bisa disimpan. Berikutnya, mengisi data pengurus, mulai dari direktur, data direktur atau ketua, sekretaris, dan bendahara masing-masing diisi dan diupload secara detail. Klik pada menu aksi, ubah data. Di dalam data pengurus akan terdapat isian data berupa data pribadi dan beberapa file yang perlu diupload. Seperti berikut ini. Nama lengkap dari direktur, nomor induk KTP dari direktur sendiri, jabatan otomatis terisi sebagai direktur atau ketua, kemudian jenis kelamin, email ketua BH, masa jabatan, diharapkan masa jabatan yang dilampirkan adalah masa jabatan 3 tahun mendatang, periode akreditasi 2022 sampai dengan 2024. Nomor handphone, kemudian upload foto KTP ketua atau direktur, upload foto SK pengangkatan pengurus direktur, kemudian yang terakhir foto tanda tangan atau spesimen tanda tangan ketua atau direktur yang nantinya akan dipakai pada saat pencairan atau dokumen keperluan untuk reimbursement anggaran bantuan hukum ketika OBH sudah terverifikasi dan terakreditasi. Kemudian klik simpan. Oke, bisa dicek kembali bahwa data tersebut sudah benar-benar tersimpan. Datanya terlihat dan kemudian bisa dilanjutkan dengan pengisian data sekretaris maupun bendahara, sama halnya dengan direktur atau ketua OBH yang tadi diisi. Berikutnya data advokat atau paralegal. Data advokat minimal 1 advokat dan 3 paralegal. Dan pastikan 1 advokat yang berbeda tersebut merupakan advokat yang di luar data pengurus. Biasanya ada pengurus yang berperan juga sebagai advokat, namun disarankan agar advokat yang terdaftar di sini adalah advokat yang di luar dari pengurus. Berikut data yang perlu diisi. Data pribadi advokat seperti nama lengkap, jenis pelaksananya otomatis sebagai advokat atau pengacara, pendidikan terakhir, nomor KTPA atau kartu tanda pengenal advokat, nomor identitas, kependudukan, tanggal tempat lahir, jenis kelamin, email advokat, bergabung sejak tahun advokat tersebut bergabung ke LKBH atau LBH, alamat lengkap merupakan alamat lengkap dari si advokat atau pengacara, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa, RT, RW, dan kode pos. Ya, berikutnya nomor handphone advokat. Upload foto
KTPA atau kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku, upload foto penunjukan advokat dari OBH, foto KTP advokat, dan terakhir upload foto berita acara sumpah. Ya, semua dokumen yang diupload berupa dokumen gambar dalam bentuk JPEG. Kemudian klik simpan. Oke. Oke, kemudian selanjutnya tambah data paralegal. Data paralegal yang diisikan mulai dari nama lengkap, pendidikan terakhir paralegal, nomor KIS kartu izin sementara yang dikeluarkan oleh OBH, nomor induk KTP, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, email paralegal, alamat, nomor handphone, Berbeda dengan advokat, untuk isian data paralegal cukup melampirkan kartu izin atau kartu keterangan dari OBH yang menyatakan bahwa paralegal tersebut merupakan paralegal yang terdaftar pada organisasi bantuan hukum yang bersangkutan. Tidak perlu melampirkan surat izin beracara karena memang advokat berbeda dengan paralegal. Dokumen yang diupload juga berupa image atau gambar dalam bentuk JPEG. Setelah semua data diisi lengkap, silakan klik simpan. Oke. Isi seluruh data paralegal sebanyak minimum 3 paralegal, dan hasilnya bisa dilihat pada gambar. Oke. Yang terakhir, data kasus atau kegiatan. Tambah data kasus litigasi. Dalam isian data kasus, silakan isi jenis kasus yang didampingi, baik pidana perdata atau PT-UN, nama klien yang didampingi, nomor perkara atau dokumen pendampingan, kemudian tanggal perkara, kemudian upload surat kuasa atau penunjukan hakim apabila memang kasus tersebut merupakan kasus penunjukan hakim. Yang berikutnya, surat di tingkat penyidikan, gugatan atau dakwaan. Kemudian simpan. Ya, berikut merupakan tampilan data yang sudah disimpan. Bisa lihat data, edit atau hapus. Kemudian tambah kasus, banyak minimum 10 kasus untuk kasus litigasi. Contohnya seperti ini. Untuk 10 kasus litigasi.
Kemudian tambah kegiatan non-litigasi. Dalam kegiatan non-litigasi, silakan isi jenis kegiatan bisa berupa penyuluhan, pendampingan di luar pengadilan, pemberdayaan masyarakat, konsultasi hukum, dan beberapa kegiatan non-litigasi lainnya. Kemudian pilih tanggal kegiatan, dilaksanakan kapan, lokasi kegiatan, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan lokasi kegiatan detail. Beralamat atau bertempat di gedung atau pelaksanaan kegiatan tersebut berlokasi di mana. Upload laporan kegiatan. Laporan kegiatan ini berisikan materi apa yang disampaikan pada kegiatan penyuluhan tersebut, dokumentasi, dan beberapa hal lain yang perlu disampaikan dalam laporan. Kemudian klik simpan. Bisa dicek kembali apakah data tersebut sudah benar-benar tersimpan, dan masukkan kegiatan lain yang mendukung dengan klik tambah kegiatan non-litigasi hingga minimum atau paling sedikit 3 kegiatan non-litigasi. Ketika semua sudah lengkap, pastikan dokumen yang harus dibawa untuk verifikasi sebagai berikut. Kemudian apabila sudah lengkap, checklist pernyataan. Pastikan semua data yang diinputkan sudah sesuai. Kemudian klik kirim data. Apabila Anda sudah yakin, maka klik ya, namun jika tidak, bisa klik tidak untuk kembali mengecek kebenaran dokumen atau kelengkapan dokumen. Jika sudah yakin, kembali klik kirim data dan klik apakah data sudah benar, kemudian klik ya. Oke, dan data yang OBH isi sudah terkirim ke Panitia Pengawas Pusat dan Panitia Pengawas Daerah untuk diverifikasi. Jika data sudah dikirim, silakan logout atau keluar dari akun OBH. Untuk melakukan pengecekan apakah data yang dikirim sudah diverifikasi oleh kantor wilayah Kemenkumham, OBH dapat masuk kembali ke situs sitmenkum.bphn.go.id. Tidak perlu klik menu daftar verasi, namun cukup klik masuk menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan. Demikian tata cara pendaftaran, verifikasi, dan akreditasi calon pemberi bantuan hukum melalui aplikasi sitmenkum.bphn.go.id. Demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih.